Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaifa halukum? Bil khair. Khairin, walhamdulillah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa puji Allah ya. Alhamdulillah. Khairin, walhamdulillah. Nah, ah, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita murojaah dulu ya. Murojaah dulu dars atau bab al-wahdatu ats-tsalitsah. Bab yang ketiga. Tiga. Yang ketiga. Bab apa yang ketiga? Ada yang masih ingat? Bab yang ketiga bab apa? Judulnya? Sakan. 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 Ma makna sakan? Apa arti sakan? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Terus. Tempat tinggal. Oke. Coba jawab pertanyaan berikut. Ya. Mas Budi, ma makna hayyun? Bilang Tat. Hayyun. Misalnya askunu fi hayyil mator. Ayun. Hayyun. Apa hayyun? Jangan lihat catatan atau buku ya. Kita meroja dulu. Siap Tat. Ayun. Komplek. Komplek mumtaz. Al-mator, pokoknya panjang ya. Al-mator, Bandara. bandara. Mumtaz. Bandara. Kalau toknya pendek, matorun. Hujan. Ya, mumtaz. Kemudian misalnya ada bilang yaskunu Muhammadun fi hayyil jami'ati. Mana? Mas Budi? Muhammad tinggal di komplek universitas. Komplek universitas. Coba Mas Fidi. Mas Fidi. Terjemahkan berikut ya, Mas Fidi. Bisa nggak audionya? Mungkin belum ya. Coba Mas Budi aja. Oke, Ustaz, bisa, Ustaz. Oh bisa ya. Oke sip. Berapa nomor apartemen? Apa Mas Fidi? Berapa nomor apartemen? Nomor itu Berapa nomor apartemen? Gimana ngomong bahasa Arabnya? ma marokmu sakoh Marok sakotika. Syakotika, mumtaz. Marokmu Syakotika. Berapa nomor apartemen kamu? Apartemen kamu. Jawabnya gimana, Mas Vidi? Coba misalnya 10 misalnya. Nomor apartemen saya 10. wa wa marok wa marok rokma rokma Rokmu. al Pertanyaan, asir. pertanyaannya kan tadi, Marokmu Syakotika. Berapa nomor apartemenmu? Coba dijawab. Nomor apartemenku, berarti mirip tadi yang tadi ya, Rokmu adalah sakotika is is rokmu Syakoti. rokmu Ubah sakoti dari Syakotika tadi menjadi sakotika Syakoti ya. Syakoti. Pakai ya. sakoti. Syakoti 10 apa? 10. Gimana, Ustaz? 10 nomor apartemen saya nomor 10. Oh, 10.
al al Atau 5 deh. asyaratun. Asyaratun mumtaz. Ini ya tadi pertanyaannya kan marokmu syakotika. Jawabannya gimana? Rokmu nomor Sakoti syakoti asyaratun. syakoti pakai ya ya. Sakoti Ya di sini sakoti ini artinya saya, punya saya. Syakoti asyaratun. 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 10. Atau langsung jawab asyaratun juga bisa. 10 bisa. Asyaratun aja bisa juga. Tapi untuk latihan pakai yang pertama ya. Untuk latihan. Oke, lanjut. Eh, coba Mas Budi terjemahkan berikut ya. Antum terjemahkan ke bahasa Arab. Saya ingin sebuah apartemen, tolong. Saya ingin sebuah apartemen, tolong. Atau saya pengen sebuah rumah. Saya pengen sebuah rumah, tolong. Tolong, saya pengen sebuah rumah. Tolong, saya ingin sebuah rumah. Rumah. Apa bahasa Arabnya? Uridu Tuh. Itu uridu baiti uridu sebuah rumah. rumah. Rumah bahasa Arabnya apa? Al-bait, baiti. Al-baitu atau baitun ya. Pakai alif lam boleh, nggak pakai alif lam juga boleh. Al-baitu atau apa? Baitun. Baitun. Masih ingat Baitun. nggak? Eh, kalau misalnya ditambah alif lam, belakangnya nggak boleh apa? Tanwin. Tanwin. Rumah. Berarti al-baitu ya. Al-baitu. Nggak boleh al-baitun. Nggak boleh. Kalau nggak ada alif lamnya, belakangnya harus tanwin. Baitun. Oke. Berarti uridu uridul baitu uridu baitun. Min fadlik. Apa? Setolong. Tolong. min fadlik. Min fadlika. Mumtaznya. Closean dari Anda ya. Min fadlika. Uridu baitun min fadlika. Ini sudah benar, cuman ada sedikit yang perlu dikoreksi ya, secara grammar, ya, secara nahwunya. Teman-teman di sini, ini kan saya ingin sebuah rumah ya artinya. Sebuah rumah di sini dalam kaidah bahasa Indonesia ini sebagai apa? Kan SPOK ya bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek dan keterangan. Nah, rumah di sini dalam bahasa Indonesia termasuknya apa? Subjek, predikat itu kan kata kerja ya maksudnya, atau objek atau kata keterangan. Kira-kira yang mana? Objek ya. Objek, ya, objek ya. Sesuatu yang diingini oleh saya ya kan. Subjeknya saya. Pekerjaannya ingin ya kan. Pekerjaannya ingin. Saya mengingini sebuah rumah. Nah, gitu juga dalam bahasa Arab juga sama. Ada subjeknya juga, ada objeknya. Subjeknya di sini, saya ingin ya, saya ingin. Di sini bedanya dalam bahasa Arab, dia sudah gabung subjek sekaligus juga predikatnya di sini. Tapi itu nanti fokus ke objeknya di sini ya. Objek, baitun. Objek dalam bahasa Arab itu selalu fathah. Ini kaidah nih. Objek dalam bahasa Arab itu selalu fathah akhirannya. Objek dalam bahasa Arab itu selalu fathah akhirnya. Maka di sini harokatnya itu sama dengan baitan. Baitan, bukan baitun. Baitan. Uridu baitan. Kalau Anda perhatikan di buku, di hiwar yang kedua itu kan uridu syakotan, ya kan? Uridu syakotan min fadlika. Uridu syakotan. Kenapa syakotan bukan syakotun, bukan syakotin?
karena dia sebagai objek. Di objek itu pasti atau kemungkinan besar fathah. Secara umum fathah. Nanti ada pengecualian, tapi itu pengecualian. Nanti dulu. Intinya objek fathah. Objek itu pasti fathah gitu aja. Ya, makanya uridu baitan. Misalnya eh, saya melihat Muhammad misalnya. Ada yang tahu nggak kata melihat bahasa Arabnya apa? Musyahadah Ustaz. Musyahadah, betul, tapi itu dia sebagai isim ya. Nanti kita belajar fiil. Dari kata musyahadah itu sebenarnya fiilnya syahada yusyahidu. Fiil itu kata kerja ya. Syahada yusyahidu. Yusyahidu. Oh ada dua Ustaz. Maksudnya gimana? Itu sebentar satu ya. Yusyahidu. Ini namanya fiil atau kata kerja. Biasanya seperti ini. Ini yang pertama, syahada ini untuk lampau, yang ini untuk masa sekarang ya. Kalau bahasa Inggris itu ini past tense, yang syahada ini past tense. Yang ini setelahnya ini present sama continuous tense. Present tense atau continuous tense. Sekarang atau yang berkelanjutan. Kita pakai yang ini aja, syahada yang lampau ya. Artinya itu telah melihat. Telah melihat. Dia telah melihat ya, misalnya si Muhammad ya, kita tambah di sini Muhammad. Muhammad telah melihat siapa? Telah melihat uh, siapa misalnya? Atau apa? Buku misalnya buku ya. Buku apa bahasa Arabnya? Kitab. Kita. Kita bun ya kan? Kita bun. Tapi kitab di sini buku itu sebagai apa? Subjek atau objek? Objek. Sebagai objek. Maka kita ganti jadi awalnya kitabun jadi kitaban. Abang. Kitaban. Paham sampai sini? Insya Allah, Tad. Insya Allah ya. Kalau paham, silakan kasih contoh. Coba siapa dulu nih yang mau? Mas Budi atau Mas Budi? Mas Budi deh ya. Mas Budi, coba. Boleh. Dalam bahasa Indonesia dulu aja. Buatkan kalimat yang ada subjek dan objeknya. Bahasa Indonesia aja deh. Bahasa Indonesianya ya, Tad ya. Nah, Pedi melihat pintu. Pedi melihat pintu. Oke. Panggilannya Mas Pedi ya, pakai PE ya. Pakai V, sel. Gini ya. Ya Ustaz. Betul ya, oke. Mas Pedi melihat pintu. Oke. Gimana bahasa Arabnya, Mas Budi? Melihat apa tadi? Udah ya, melihat ini syahada. Pedi syahada Syahada. baban. Syahada. Baban. Mumtaz. Baban. Baban. Kenapa baban? Bukan babun atau babin? Karena sebagai objek harus sebagai fathah. objek harus fathah. Harus fathah. Tapi apakah semua fathah objek? Belum tentu. Apakah semua fathah objek? Belum tentu. Tapi setiap objek pasti fathah. Fathah. Pasti fathah. Oke, lanjut. Mas Fidi. Buat satu kalimat bahasa Indonesia. Yang mudah-mudah aja dulu. Yang ada subjeknya, ada objeknya juga. Saya mau sofa. Saya mau sofa. Saya mau membeli sofa gitu ya. Membeli sofa. Membeli sofa. Nah, syaratnya gimana? Saya mau. Uridu. Nah, uridu, Mumtaz. Membeli apa Ustaz ya? Membeli ishtara yashtari. Ishtara
Yashtari. Yashtari. Pakai yang yashtari aja ya, yang sekarang, karena maunya sekarang. Staro ini tidak ada hamzahnya. Ada nih. Staro, Kenapa, Ustaz? oke. Kenapa ya? Bentar ya. Oke, kita pakai yang present tense saja ya, yang bahasa Arabnya itu fi'il mudhari, yang Oh, yashtari. Lestari. Yashtari. Ya. Uridu di Lestari. yashtari. Apa sofa? Arigatan. Arikatan. Mumtaz. Arikatan. Katan. Arikatan. Uridu yashtari arikatan. Saya ingin beli sofa. Saya Sofa. mau beli sofa. Nah, kira-kira ada yang ganjal nggak? Mengganjal nggak di situ? Kalau diperhatikan. Dari semua contoh-contoh tadi di atas ya, sampai yang terakhir, eh, ada yang yang tak marbutoh, Ustaz. apa? Kenapa tak marbutoh? Ya, Itu kan arikatan eh, itunya akhirnya ya. paket. Akhirnya kenapa? Itu itu gimana, Ustaz? Kalau kan itunya enggak pakai tak itu kah, tak biasa, Ustaz, Tak yang biasa. panjang. Diganti tak biasa gitu, kemudian ditambah alif, atau Iya, diganti aja, diganti tambah alif, Ustaz. diganti tambah alif ya. Jadi seperti ini ya. Kalau Iya. objeknya berakhiran tak marbuto atau muannas ya, Iya. maka dia nggak perlu ditambah alif. Nggak perlu ditambah Iya. alif. Langsung aja ditanwinkan. Ditanwinkan. Langsung aja Ditanwinkan ditanwinkan ya. seperti ini. Antum bisa lihat di kitabnya, di hiwar yang kedua, penulis di situ di baris yang ketiga ya, di mustajir yang pertama uridu syakkotan, ya kan seperti ini kan, uridu Iya, yastari Ustaz. arifatan, tanpa alif, tanpa dirubah. Nah, selain tak marbutoh, maka di belakangnya ditambah alif, tambah alif dulu, Iya. baru ditanwinkan, baru tanwinkan. Contohnya yang lain apa? Misalnya apa ya? Kitabun, maktabun, meja, ini apa lagi ya? Pokoknya selain tak marbutoh itu ditambah alif dan tanwin ya. Iya, Ustaz. Kalau ini ada syaratnya lagi, kalau dia tidak ada alif lam, tidak ada alif lamnya. Contohnya ya, di yang kedua ya, Vidi melihat pintu, dia melihat pintu. Ini kan pintu kalau seperti ini nggak ada alif lamnya, itu Vidi melihat pintu apa aja sembarang. Tapi kalau kita tambahkan alif lam, ya, jadi Vidi, Vidi, syahada, syahada, al baba, al baba, al baba, syah, oke. Vidi syahada al baba. Nah ini pertama, perhatikan di kata al baba, karena ada alif lamnya, dia tidak boleh ditanwin kan? Maka Iya. belakangnya tidak perlu ditambahkan alif seperti ini. Al baban gitu nggak boleh. Al baba, biarin seperti ini aja. Cuman harokatnya diganti fathah al baba. Dari sisi makna, ya, apa bedanya baban dengan al baba? Al baba itu berarti Mas Pedi ini melihat pintu yang sudah ditentukan, misalnya pintu rumahnya. Kita lagi ngomongin pintu rumahnya Mas Pedi nih misalnya. Mas Pedi kebetulan sedang melihat pintu itu. Ya, jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia,
Pedi melihat pintu itu. Ada itunya. Pintunya udah ditentukan. Ya, pintu sesuatu, pintu rumahnya misalnya, atau pintu masjid. Kalau yang pertama tadi, Pedi melihat pintunya pintu apa aja nih? Bisa pintu masjid, bisa pintu rumah, bisa pintu apa gitu, pintu mobil. Tapi kalau ada alif lamnya, berarti pintu sudah ditentukan. Pintu itu. Ini tergantung konteksnya nanti. Tapi itu faedah sedikit aja. Fokus ke yang tadi aja, belakangnya ya. Babat. Objek pasti fathah. Objek pasti fathah. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak kira-kira? Maafi. Maafi ya, maafi. Mumtaz. Maafi. Ada sedikit lagi faedah, ya, tambahan baru lagi. Tadi kan di sini perhatikan di kalimat uridu yashtari arikatan. Uridu yashtari arikatan. Perhatikan dari kata yashtari. Ya. Uniknya bahasa Arab, dari bahasa Indonesia misalnya, ketika kita bilang pergi misalnya, pergi kan kata kerja ya, atau menulis, itu nggak berhubungan dengan pelaku. Maksudnya nggak berubah. Misalnya ada 5 orang yang menulis, misalnya Muhammad, Ali, Harun, Pedi, Budi misalnya. Mereka menulis, ya, tetap menulis kan, nggak berubah jadi apa gitu. Nggak. Kalau bahasa Inggris kan masih berubah ya. Misalnya ada 1 orang, dia ditambah S atau S ya kan. Kalau mereka tidak ditambah S atau S. Nah, kalau bahasa Arab itu ada namanya domir, dia berkaitan dengan pelakunya. Kalau yang ini yashtari, ya di sini di depan, ini artinya dia 1 orang laki-laki. Dia 1 orang laki-laki membeli. Kalau uridu di sini uridu artinya apa? Saya, kan, hamzah depannya saya. Berubah. Jadi membeli, ingin di sini dikata uridu itu berkaitan dengan saya. Saya ingin. Kalau kita ubah jadi dia ingin gimana? Yuridu. 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 Ini baru benar. Yuridu yashtari. Kan sama. Yuridu kemudian yashtari lagi. Tapi di katanya saya mau, bukan dia mau ya kan? Gimana jadinya? Di sini kan artinya yuridu yastari. Dia ingin membeli ya kan? Tapi tadi kita pengennya saya mau membeli. Membeli ini kata kerja saya. Saya membeli. Saya mau, saya membeli gitu kan. Berarti gimana dalam bahasa Arabnya? Pertama, dari yuridu diganti Uri. uridu. Kemudian yastari di ashtari. Astari. Ashtari. Ya kan? Yashtari diganti aja ya-nya jadi a. Ashtari. Jadi hamzah. Kok di sini ashtari, di sini uridu? Nah, itu tergantung fiilnya depannya apa, harokatnya disesuaikan aja. Tinggal diganti hurufnya. Kalau yuridu, berarti saya hamzah uridu. Kemudian yashtari, nanti saya hamzah ashtari. Ya. Kalau kami ingin, nah, gimana? Kami ingin membeli. Apa bahasa Arabnya? Kami apa bahasa Arabnya? Diganti apa? Kalau kami, Yang nah, kalau tak, oke, tak itu siapa? Tak, kami ya. Nah, itu Kamu perempuan. kamu perempuan atau kamu laki-laki. Kamu laki-laki atau dia perempuan. Tak di sini 2 ya. Tak di sini kamu laki-laki bisa. Ya, misalnya kita lagi ngomong dengan Muhammad, kamu ini ingin beli sofa bisa. Atau kita lagi ngomongin Aisyah, dia itu pengen beli sofa juga bisa pakai ini. Jadi 2.
Tak di sini dua. Turidu tashtari. Turidu tashtari. Nah, sekarang kami. Kami bahasa Arabnya apa kami? Wahumahum, yahumahuna itu. Kami apa? Hum. Hum itu mereka, bukan. Kami itu nahnu. Nahnu. Nah, karena nahnu depannya na, kita ganti aja na. Nuridu. Jadi kami ingin. Ini nashtari. Nuridu nashtari. Mungkin ada yang masih bingung ini kali ya. Kata ganti dalam bahasa Arab ya. Misalnya eh, saya, kamu, mereka itu bahasa Arabnya apa aja ya kan? Iya, Tad. Nah, eh, kita tulis di sini ya. Misalnya dia, dia laki-laki. Ini kita hapus coba yang atas. Dia laki-laki. Dalam bahasa Arab itu ada seperti ini. Dia laki-laki. Dia dua orang, laki-laki. Kemudian mereka tiga orang ya, laki-laki. Kemudian dia lagi perempuan. Kemudian dia dua orang perempuan. Kemudian mereka tiga orang ya, tiga orang atau lebih ya, tiga orang atau lebih perempuan. Kemudian kamu laki-laki satu orang, kamu dua orang laki. Kemudian kalian tiga orang plus ya. Tiga orang lebih laki. Kemudian apa lagi? Yang perempuannya kamu perempuan satu orang. Kemudian kamu dua orang perempuan. Kemudian kalian tiga orang plus. Kemudian yang terakhir dua, saya, kami atau kita. Apa bedanya kami sama kita? Ada yang tahu nggak bedanya kami dengan kita? Eh, Atau sama? eh, Hampir beda. sama. Kami itu, misalnya kami, itu berarti Mas Fidi dengan Mas Budi nggak ikut. Ya, misalnya Anda bilang nih, kami dari sini. Berarti Mas Budi dan Mas Fedi nggak ikut. Kami dari eh, kami dari Arab Saudi misalnya. Berarti Mas Fedi dengan Mas Budi bukan dari Arab Saudi. Tapi kalau kita bilang kita ini dari Arab Saudi atau kita ini dari Indonesia. Berarti Mas Budi dengan Mas Fedi sama-sama dari Indonesia dengan Ana juga. Itu dalam bahasa Indonesia ya. Kami itu kita, kalian nggak masuk. Mas Fedi dengan Mas Fedi nggak masuk kalau saya bilang kami. Kalau kita bilang kita, semua kita ini masuk. Ya, tapi dalam bahasa Arab, nah ini sama. Dalam bahasa Arab, kami dan kita itu sama, tergantung konteksnya. Oke, ini dia domir kalau bahasa Arabnya, domir atau kata ganti dalam bahasa Arab ya. Kata ganti dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada saya, kamu, kalian, kita, ya. Kami, mereka, gitu gitulah. Ya, sama dengan bahasa Arab juga ada. Nah, ini satu orang, dia satu laki-laki, itu bahasa Arabnya apa? Dua. Huwa. Dua orang, Huma. huma. Tiga orang, hum.
hum. Huwa, huma, hum. Huwa, Huwa, huma. hum. Kemudian perempuan, gimana? Perempuan satu orang. Hiya. Iya, iya. Hiya. Hiya. Apa? Hiya. Hiya. Kalau dua orang perempuan apa? Sama. Ya. Huma juga. Huma. Dua orang laki-laki, dia, maksudnya ada dua orang, dia dua orang laki-laki, sama dia dua orang perempuan itu sama. Huma. Kemudian Huma. mereka, tiga orang perempuan atau lebih, itu hunna. 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 Untuk dia sampai mereka ini, kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti ketiga ya, kata ganti ketiga. Orang ketiga tuh orang ketiga, orang ketiga. Pakainya depannya h semua. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Kalau kamu laki-laki apa? Ini masyhur dalam bahasa Indonesia ini. Kamu satu orang laki-laki. An, Entah. anta. Nah, bahasa kita itu ente, gitu ya. Dari kata ini anta. Kalau dua orang, Tuma. antuma, 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 antuma. Kalau tiga orang atau lebih, Antum. antum, 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 antum. Ustaz, tapi antum sering bilang antum, Ustaz. Ya. Itu kan untuk kalian tiga orang atau lebih, Ustaz. Betul, secara umum, secara aslinya memang seperti itu, tapi bisa digunakan untuk menghormati orang lain. Misalnya, contohnya dalam bahasa Indonesia itu, khotib biasanya ngomong kami, gitu kan. Kami mengajak para jamaah, padahal khotib kan cuma sendiri, kan. Maka maksudnya itu penghormatan untuk dirinya. Atau kalian. Dalam bahasa Arab juga sama, antum ini untuk penghormatan. Walaupun orangnya cuma satu. Tapi secara umum, antum ini untuk lebih dari tiga atau lebih. Ya, antum. Kalau kamu perempuan, Anti. anti. Kalau kamu dua orang perempuan, Antuma. antuma. Sama ya dengan yang laki-laki. Antuma. Antuma. Kalau kalian tiga orang atau lebih perempuan, an, ada yang tahu? Antunna. Antunna. Kalau saya, Ana. ane, ya, ana. Ana. Kemudian kami atau kita, tadi nah. Nahnu. Oke. Nah, ini dihafalkan, ya, teman-teman. Sering-sering diulangi. Sering diulangi. Cara ngulanginnya biasanya dulu waktu kami anak belajar dulu itu anak ngomong seperti ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Urutannya seperti itu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Coba kita ulangi sama-sama ya, biar hafal ya. Coba ulangi setelah. Huwa, huma, hum, Huwa, huma, hiya, huma, hunna, iya, huma, huna. anta, antuma, antum, Anta, antuma, anti, antuma, antunna, anti, antuma, antunna. ana, nahnu. Anana. Nah, sekali lagi. Huwa, huma, hum, Huwa, huma, hiya, huma, hunna, iya, huma, huna. anta, antuma, antum, Anta, antuma, antum. anti, antuma, antunna, Anti, antuma, antunna. ana, nahnu. Ana, nahnu. Oke, mumtaz. Udah hafal semuanya? Mas Budi mungkin udah pernah hafal ya semuanya. Udah pernah belum Mas Budi? Sudah pernah hafal, cuma dah lupa. Oke, kita ingatkan lagi ya.
Coba sekali lagi biar ingat ya. Huwa, huma, hum. Huwa huma Ya, huma, hun. hiya Iya. huma hunna. Nah, Anta, antuma, antum. Anta Anta. antuma antum. Anti, antuma, antun. Anti Anti antuma antuma antum. Ana, nah. ana An- nahnu. Coba Mas Budi sendiri. Satu, dua, tiga. Huwa huma hum hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Coba sekali lagi tanpa lihat buku. Coba. Tapi boleh lihat layar. Huwa huma hum hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Tadi lihat layar nggak? Sekilas-kilas, Tat. Sekilas, oke. Coba sekali lagi tanpa lihat apa-apa. Tutup matanya. Wahid, istilahnya salah. Huwa huma hum Oke. hiya huma hunna. Aha. Anta antuma antum. Oke. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Oke, mumtaz. Masya Allah. Mas Vidi sekarang. Lihat dulu nggak apa-apa. Wahid, istilahnya salah. Wa huma hum. Iya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Anna nahnu. Mumtaz. Coba sekarang tanpa lihat buku. Wa huma hum. Iya iya ham. Huma, Iya huma an. hunna. Iya huma hunna. Hmm. Anta antuma anta. Anta, antuma, Anta antum. antuma antum. Anti antuma antuna. Hmm. Anna nahnun. Ana, nah, mumtaz. Coba sekali lagi, biar lancar. Wahid, istilahnya salah satu. Tanpa lihat apa-apa ya. Iya. Wa huma hum. Iya huma huma. Ya, Hunna. huma, hunna. Oke. Hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Ana, Anna nahnun. ana, nah. Oke. Sekali lagi, nggak boleh ada sama sekali. Salah sama sekali. Kalau salah, ngulang. Oke. Wahid, istilahnya salah satu. Wa huma hum. Iya huma humna. Hunna. Anta antuma antuna. Anta, antuma, antum. Oke, salah Anta ya. antuma antum. Hah? Anti antuma antuna. Oke. Anna nahnun. Oke, sekali lagi. Sampai nggak ada salah sama sekali. Wahid, istilahnya salah satu. Wa huma hum. Iya huma huna. Oke. Anti antuma antum. Salah lagi. Anta. Anta, antuma, antum. Oke. Antum ya. Lanjut. Anti antuma antun antuna. Antum. Ah. Anna nahnun. Ana, nah. Oke, sekali lagi. Sampai nggak ada salah. Wahid, istilahnya salah satu. Wa huma hum. Iya huma hunna. Oke. Anta antuma antum. Ah. Anti antuma antuna. Anna nahnun. Mumtaz, Masya Allah. Ada hafal ya? Masya Allah. Sekali duduk langsung hafal. Mumtaz, Masya Allah. Oke. Ini dihafal karena ini penting banget, banget sekali. Karena ini sangat berkaitan dengan nanti ketika kita pengen buat kalimat atau kita pengen membuat suatu ya kalimat karena berkaitan banget dengan fi'il. Contohnya, kasih contoh, pergi. Ada yang tahu pergi bahasa Arabnya apa? Idhab. Pergi bahasa Arabnya yadhab. Ya. Yadhab. Zahaba, yadhab. Zahaba yadhab. Zahaba, yadhab. Zahaba, kita pakai kata zahaba aja. Ya, zahaba. Zahab. Zahaba, ini artinya kalau kita tulis zahaba aja, ini sebenarnya dalam maknanya itu huwa zahaba. Sudah include. Walaupun kita nggak sebutin huwa. Kalau kita bilang zahaba, itu artinya huwa zahaba. Satu orang. Dia, satu orang laki-laki, pergi. Walaupun kita hapus huwanya.
Walaupun kita hapus semuanya. Ustaz, kalau kayak gitu, huma, hum, beda-beda Ustaz? Iya, beda-beda. Berubah. Ya, berubah. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalau huma, kita tulis apa? Da, ha, ba. Ada alifnya, tambah alif. Tambah Ya, alif. Tambah alif. Dahaba. Kalau kita bilang seperti ini, dahaba, berarti masuknya itu huma, dahaba. Dahaba. Kenapa ini penting? Karena misalnya kita pengen bilang, ya, eh, Muhammad pergi ke pasar. Muhammad pergi ke pasar. Nanti kita bilang Muhammad di sini, Muhammad dahaba. Nah, ini benar. Kalau kita bilang, kita tambah lagi di sini misalnya Ali, Muhammad dan Ali dahaba, nggak boleh, nggak benar karena ada dua orang, Muhammad dan Ali. Maka yang benar di sini Muhammad wa Ali dahaba. Muhammad wa Ali dahaba, ada alif. Nah, seperti ini. Gimana? Udah mulai pusing teman-teman? Tapi santai aja. Ini masih belum ya. Ini nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang antum hafalin huwa humahum. Itu penting banget. Yang penting sekarang yang antum harus lakukan di pertemuan pekan depan. Anak harapkan antum nggak lupa huwa humahum. Nah, itu aja. Nah, adapun yang tadi dahaba, kemudian berubah jadi dahaba, kemudian berubah jadi apa lagi, itu nanti satu-satu. Belum. Santai aja. Nah, tapi untungnya secara nggak langsung kemarin antum sudah belajar. Contohnya gimana? Saya ingin. Nah, misalnya. Apa bahasa Arabnya? Uridu. Tapi kalau dia ingin, yuridu. Kalau kamu ingin, turidu. Nah, itu secara nggak langsung antum sudah membahas ini. Wahumahum ini. Dan perubahan-perubahan fi'il. Tanpa antum sadar. Jadi, sedikit-sedikit. Ya, nggak perlu langsung dirhab semuanya satu-satu. Yang penting pokok dulu. Untuk pertemuan kali ini anak harapkan antum ulang-ulang sebelum pekan depan, ya. Sebelum masuk, ulang-ulang lagi huwa humahum, ya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, oke. Sampai sini ada yang tanyakan tentang ini? Visual? Maafi. Maafi ya, maafi. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ke kata ini, nuridu nashtari. Nuridu nashtari. Nu di sini berarti apa? Nahnu. Nahnu. Nah di sini sama nah. Nuridu nashtari. Ini nahnu ya. Nah, ini contohnya. Nah, karena di sini nuridu ini kan fiil ya. Kata kerja, saya ingin. Kami ingin, afwan. Kami ingin. Kemudian di sini nashtari, kami ingin. Nah, perlu diingat teman-teman. Tapi kalau lupa pun tidak apa-apa, nanti anak ingetin lagi. Nuridu, fiil, ketika bertemu fiil lagi, maka ada penengahnya. Harus ada kata an. Nuridu an nashtari. Jadi, fiil itu nggak boleh ketemu fiil. Harus ada penengahnya. Jadi, penengahnya itu an. Tapi masih boleh ketemu, cuman ditengahin. Beda dengan alif lam dan tanwin ya, dia musuhan sejati. Nah, pokoknya aku nggak mau ketemu kamu, kata tanwin. Kata alif lam juga kayak gitu, aku nggak mau sama sekali lihat wajahmu. Maka dia tidak pernah ketemu selamanya sampai hari kiamat. Jika ada yang mempertemukannya, maka kita salahkan habis-habisan. Ya, nggak boleh ini, haram. Dia ini tidak senang sama dua-duanya. Ya, seperti itulah kira-kira itunya ya, gambaran animasinya gitu. Alif lam sama sekali nggak boleh tanwin. Tanwin nggak boleh sama sekali ketemu alif lam. Nah, untuk fiil dia boleh ketemu. Fiil ini masih aman ya, masih nggak bencian dengan fiil yang lain. Tapi harus ada penengah, harus ada batas antara mereka berdua.
yaitu batasnya adalah an. Nuridu an nashtari. Ini baru lengkap. Saya mau beli sofa. Saya mau beli sofa. Nuridu an nashtari. Nuridu an nashtari. Jadi kata kerja ini harus ditengahin antara dua kata kerja. Dan alhamdulillahnya teman-teman, alhamdulillahnya untuk memudahkan antum dan ana, ya, umumnya dua fiil itu tidak akan pernah ketemu. Umumnya dua fiil itu tidak akan ketemu kecuali di kata ingin saja. Dua fiil itu tidak bakal pernah ketemu kecuali di kata ingin saja. Misalnya apa yang lain? Coba pertemukan dua fiil tanpa menggunakan kata ingin. Apa coba? Eh, Dalam bahasa Indonesia aja misalnya. Ada nggak kira-kira? Bakalan susah. Bakalan susah diketemukan. Jarang banget. Makanya ini unik ya. Ini unik. Ini suatu kata yang unik. Jadi gampangannya an ini bakal ada jika antum menggunakan kata ingin, nuridu atau uridu atau yuridu, ingin sesuatu. Ya, ingin makan misalnya. Saya ingin makan. Uridu, makan apa? Makan itu akala, yakulu. Ya, uridu, an, akula. Makan. Uridu, an, akula. Makan. Saya mau pergi. Saya mau pergi. Uridu, an, apa? Pergi. Adhab. Adhaba. Mumtaz. Adhaba. 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 Coba lagi yang lain. Coba Mas Budi. Saya ingin menulis. Nah, menulis apa bahasa Arabnya? Yaktubu ya. Yaktubu. Yak. Saya ingin menulis. Uridu an aktubu. Uridu an aktuba. Mumtaz. Uridu an aktub. Tuba. Aktuba. Uridu an aktuba. Safwan. Uridu an aktuba. Mas Fidi, coba. Saya mau apa ya? Saya mau apa, Mas Fidi? Saya mau tinggal. Saya mau tinggal. Apa? Uridu an Itu an tinggal apa? tinggal. Ini bab kita hari ini tempat tinggal. Nah, apa? Saya tinggal di komplek bandara. Nah, saya tinggal di komplek universitas. Di mana kamu tinggal? Itu kan di luar yang pertama tuh. Iya. Yo, ingat-ingat lagi. Di mana kamu tinggal? Apa bahasa Arabnya? Aina taskun. Aina taskuno. Itu kamu. Taskuno. Oh iya. Kalau saya tinggal di rumah. Gimana? Kalau taskunu anta. Taskunu. Ana. Kalau kamu ingin turidu. Saya ingin uridu. Kamu pergi tadhabu. Saya pergi adhabu. Askun. Askun mumtaz. Uridu an askun. Askun. Uridu an askun. Nah, seperti ini ya. Jadi an ini ketika kita menggunakan kata ingin ya, yuridu, jangan lupa tambahin an karena kemungkinan besar setelahnya itu fi'il. Jadi an ini seringnya dengan mainnya itu dengan yuridu. Dengan yang lain jarang main dia. Dengan kata yuridu aja dia sering mainnya. Jadi an ini penengah ini cuma seringnya ketemu dengan kata fi'il, kata kerja yuridu. Oke. Kita istirahat sebentar ya. Sebentar. Karena sudah panas ya. Otak kita panas ya teman-teman. Biasanya Panas, sih Ustaz. panas ya. Kalau Anda dulu awal-awal apa ini? Kayaknya susah banget. Enggak ya, sabar. Anda ulangi sekali lagi. Yang penting antum harus
dapati dari pertemuan kali ini, antum hafal domir ini. Ini namanya domir ya. Huwa huma hum ini namanya domir. Domir itu artinya kata kata ganti. Ini huwa huma hum ini apa tadi namanya? Kata ganti. Bahasa Arabnya Domir. 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 Dalam kurung bahasa Arab. Domir. Domir. Nya kata ganti. Kata ganti. Bisa kata ganti kedua. Kan dalam bahasa Indonesia ada kata ganti pertama ya. Ganti pertama. Apa aja kata ganti pertama bahasa Indonesia? Saya dan kami ya. Ini bahasa Indonesia loh. Saya dan kami. Ini kata ganti pertama atau kita. Kata ganti pertama. Kalau kata habis itu ada kata ganti berapa lagi? Kata ganti kedua. Kata ganti kedua. Apa aja? Dia. Kata ganti kedua itu yang kita ajak ngomong. Berarti kamu, Kamu. atau kalian. Kalian. Nah, ini kata ganti kedua. Kemudian kata ganti apa lagi? Kata ganti ketiga. Ganti ketiga. Ini yang kita gibahin. Gampangnya gitu ya. Ini orang yang kita gibahin nih. Orangnya udah ada di sini, tapi kita ngomongin. Kita gibahin dia. Kita gibahin. Jadi misalnya dia tuh kemarin, gitu tuh biasa ibu-ibu kan. Tapi jangan ya, jangan ditiru. Atau mereka kemarin tuh tahu nggak? Kan gitu tuh seringnya. Mereka. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada mereka ini bisa dua orang atau lebih ya. Kalau Lebih. dua orang huma, kalau lebih itu hum atau hun. Nah, ini dia kata ganti domir. Kata ganti pertama ini ana nahnu tadi ya. Ana nahnu, kata ganti kedua anta antuma antum dan seterusnya. Kata ganti ketiga huwa huma hum sampai hunna. Ini domir. Ya. Tadi yang bawah-bawah udah catat kan? Udah catat belum tadi? Udah, Tad. Udah ya, alhamdulillah. Oke. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Ada nggak? Maaf, Wi. Masih pusing, Tad. Masih pusing ya? Sabar, sabar. Wajar. Ya, wajar. Ini konsep yang baru. Ya, jadinya otak sedang menyesuaikan. Makanya pusing. Mas Fidi, gimana Mas Fidi? Eh, Sementara sih Nggak ada atau nggak tahu apa yang mau tanyakan? Tapi kan nggak tau yang mau nanya apa Ustaz nih. Ini aja belum paham gitu. Tapi paham Kalau ya? yang mau ditanya, Paham salah nggak? Bang. Paham ya? Cuman belum kalau hafal aja. Ya. Gimana Mas Fidi? insya Allah udah paham, Tad. Tapi masih dalam hafalan. Paham hafalan, nggak apa-apa. Yang penting paham dulu aja. Kalau besok lupa wajar. Yang namanya manusia. Kita ingatkan lagi. Oke. Kalau yang penting paham ya, paham semua? Insya Salah. Allah, Tad. Insya Allah ya. Oke. Kalau gitu anak tanya, benar nggak tuh paham? Jangan ngaku-ngaku aja, harus dibuktikan. Misalnya, anak ngomong eh, Muhammad Ali, Muhammad dan Ali ya maksudnya, bukan Muhammad Ali. Muhammad dan Ali pergi ke pasar. Nah, ini pakai domir apa? Huma. Huma, Mumtaz. Kalau misalnya, coba ini Mas Budi ya. Iya, Tad. Eh, ini ada di depan kita ada namanya Muhammad dan Ali lagi, tapi di depan kita. Nah, ini pakai domir yang mana? Depan kita nih, kita lagi ngomong sama mereka berdua. Kalian Ant- pergi ke Antuma. pasar. Antuma, Mumtaz. Kalau misalnya Anda bilang di kelas itu ada 50 siswa misalnya, ada 50 siswa, kemudian kita gibahin dia. Mereka tuh tadi ribut banget. Nah, ini pakai yang mana Mas Fedi? Isinya laki-laki semua. Kebetulan 50 orangnya laki-laki semua. Mas Fedi, yang mana kira-kira? Huna. Laki-laki. Oh, laki-laki. Nanti
Hum. Hum, mumtaz, hum. Eh, kalau kasusnya seperti ini, ada Muhammad, kemudian ada Aisyah, kemudian Ali sama Umar. Nah, ini gimana? Pakai apa? Misalnya mereka, mereka, tapi ada Umar, ada Aisyah, ada Ali sama Muhammad. Gimana? Pakainya apa? Hunna. Hunna. Oke, Mas Budi pakai hunna. Mas Pedi, ada ulangi lagi ya. Di satu kelompok mereka ini ada Aisyah, Muhammad, Umar sama Ali. Muhammad, Umar sama Ali. Pakainya yang mana? Tadi Mas Budi bilang hunna. Antum setuju nggak Mas Pedi? Mana Mas Pedi? Bingung mesti mana Ustaz? Yang mana ya? Nah, Mas Budi yakin? Jawabannya hunna? Yakin, Tad? Hunna ya? Yang ini ya? Yang perempuan. Yang perempuan ya? Jawabannya ini hum. Jawabannya hum. Tapi kan di situ ada Aisyah, Tad. Gimana dong? Gak dianggap ya. Gak dianggap. Oh, Jadi intinya bukan laki-laki, Tad. laki-laki. Karena laki-lakinya banyak kan tadi. Perempuannya cuma satu. Oke, kasusnya kita anak ganti. Ada Aisyah, ada Fatimah, ada Sofia, ada siapa lagi perempuan? Siapa lagi ya? Nama perempuan? Siapa coba? Tolong bantuan. Siti. Siti, oke, ada Siti. Itulah, pokoknya ada Aisyah, Sofia, Aisyah. Siti. Nah, kemudian ada satu orang namanya Muhammad. Pakai siapa? Pakai apa? Pakainya yang mana? Mereka. Tetap Mereka ini kan ada dua. Ini tadi 3 orang perempuan semua. Yang ini untuk laki-laki. Ini kasusnya ada 5 orang, satu perempuan. Afwan. Satu laki-laki, Kembali. 4 perempuan. Satu laki-laki, 4 perempuan. Pakai yang mana? Apakah berubah jadi ini? Benar? tetap hum, Tad. Tetap hum, mumtaz. Jadi intinya selama suatu kelompok itu tidak murni perempuan isinya, ya, ada satu orang laki-laki, mau perempuannya ada 1000, tetap pakainya hum. Hum. Tetap pakainya hum. Mau perempuannya 1000, selama ada laki-laki pakainya hum. Selama ada laki-laki pakainya hum. Jadi seperti itu ya. Itu juga antum juga sama. Misalnya kita lagi ngomong sama sekelompok orang di depan kita. Isinya 99 perempuan, satu laki-laki. Maka kita pakai antum atau antuna? Antum. Antum, mumtaz. Jadi seperti itu. Ini juga yang hum sama hunna tadi ya. Oke. Habis ini ada ditanyakan? Maafi. Maaf ya. Ustaz, gimana kalau satunya itu LGBT? Ustaz, gimana? Ya. Aduh, kita juga bingung ya. Antumnya apa? Kita tanya dulu dia. Dia laki-laki atau perempuan? Baru kita bahas. Ini emang bikin masalah itu kelompok. Dari dulu ya. Dari kaumnya Nabi Nabi Lut. apa? Nabi Lut ya. Bikin masalah aja itu orang. Jangan diikutin ya. Oke. Nah, itu gurau ya. Ya, Tad. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri ya, karena udah jam 10. Ya, Tad. Ingat sekali lagi, pekan depan anak tanya lagi, wahumahum. Harus lancar. Insya Allah, Tad. Kemudian kita baru lanjut lagi ke dars selanjutnya. Ini baru ke dars 3 ya. Dars ya, bab Dars 3. Dars 3. Belum lanjut nih ya. Gak apa-apa deh. Penting antum paham. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita cukupkan. Semoga antum nggak bosan ya belajar dengan anak. Bosan juga belajar bahasa Arab. Tidak, Kita Tad. cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin yang belum tahu, tadi itu namanya doa kafaratul majlis ya. Doa penutup suatu majlis. Jadi kalau kita lagi ngobrol-ngobrol atau membahas suatu seperti sekarang ini, kumpul-kumpul,
sebaiknya kita tutup dengan doa tadi. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa faedahnya? Faedahnya untuk menghapus kalau misalnya di percakapan kita mungkin ada kesalahan atau dosa. Dengan doa tersebut dihapuskan kesalahan-kesalahan kita dan diberkahi majelis kita. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.